Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bina Rodia Aziza, mahasiswa program studi ilmu pemerintahan dengan NIM 20020260074. Adapun tugas ini saya buat guna melengkapi tugas politik kawasan terkait yang manakah didahulukan dalam pengelolaan perbatasan jika dilihat melalui perspektif pendekatan perbatasan inti atau yang biasa disebut dengan core border approach dibandingkan dengan pendekatan pinggiran inti atau yang bisa disebut dengan core periphery approach. Melalui video ini saya akan menjawab menurut saya yang manakah yang didahulukan. Fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial dalam konteks perbatasan harus mampu mengawal perubahan paradigmatik negara terhadap perbatasan. Ini menjadi aksi konkret menuju kesejahteraan. Wilayah perbatasan suatu negara merupakan modal utama kedaulatan suatu negara. Wilayah perbatasan seringkali menimbulkan berbagai permasalahan terkait dengan pengelolaan wilayah. Terdapat 3 permasalahan utama dalam pengelolaan kawasan perbatasan antar negara, yaitu diantaranya yang pertama, penetapan garis batas baik di darat maupun di laut. Kedua, pengamanan kawasan perbatasan. Dan yang ketiga, pengembangan kawasan perbatasan. Di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, khususnya di pasal 5 ayat 5 yang menyebutkan bahwa kawasan perbatasan sebagai kawasan strategis nasional, yaitu kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap yang pertama, tata ruang di wilayah sekitarnya, yang kedua, kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya, kemudian yang ketiga, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia sendiri, terdapat isu potensi masalah perbatasan yang hampir di seluruh wilayah perbatasan langsung dengan negara lain, terutama terkait dengan batas antar negara yang disepakati. Pengelolaan wilayah perbatasan yang dilakukan selama ini nyatanya belum efektif karena belum terintegrasinya pelaksanaan kewenangan di bidang pengelolaan wilayah perbatasan. Negara di bawah koordinasi dan supervisi Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau yang biasa disingkat BNPB. Kondisi inilah yang mengakibatkan ketidakjelasan otoritas pengambilan keputusan terkait penyelesaian masalah wilayah perbatasan. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa masalah hukum di wilayah perbatasan juga terkait dengan belum adanya jaminan keamanan di seluruh wilayah perbatasan. Sampai saat ini, model kebijakan pembangunan yang digunakan pemerintah dalam mengatasi masalah wilayah perbatasan dianggap kurang relevan dengan karakteristik kawasan. Di antaranya yang pertama, kultur birokrasi yang masih sektoral, lemahnya wewenang badan pengelolaan perbatasan, dan inkonsistensi kebijakan teknis dengan paradigma pembangunan perbatasan, serta faktor kondisi geografis yang terisolir memerlukan penanganan yang extraordinary. Core border approach merupakan pendekatan yang dapat menjadi alternatif model kebijakan pembangunan perbatasan di tengah model kebijakan konvensional yang ada. Hal ini ditunjukkan melalui beberapa kelebihan yang dimiliki, antara lain program kerjasama yang digagas bersifat mutual benefit atau saling menguntungkan bagi kedua pihak yang berbatasan, dengan karakteristik wilayah perbatasan yang saling terpengaruh, maksudnya interplay, yang menimbulkan pihak antar kedua sisi perbatasan saling membutuhkan. Sebagai contoh, perbatasan Indonesia dengan Malaysia, yaitu lebih tepatnya di wilayah Sarawak, sejumlah keunggulan diversifikasi hasil alam yang dapat dijual ke Sarawak. Sebaliknya, pihak Sarawak memiliki barang-barang konsumsi yang siap atau jadi sehingga bisa dibeli oleh penduduk warga perbatasan yang membutuhkan. Sebab dengan kedekatan geografis tersebut, maka lebih amat baik dari segi biaya dan jarak tempuh dibandingkan dengan ke ibu kota kabupaten dalam negeri. Bagaimanapun muaranya adalah pada kemampuan pengelola perbatasan di dalam negeri secara efektif dan efisien. Oleh sebab itu, maka payung regulasi bagi jaminan pelaksanaan berbagai kesepakatan kerjasama lintas batas tersebut harus segera disiapkan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Pada prinsipnya, semangat perubahan paradigmatik dalam pengelolaan perbatasan
negara tersebut seharusnya diikuti dengan perubahan pendekatan kebijakan teknis yang mendukung paradigma baru dalam pengelolaan perbatasan tersebut. Berbagai hambatan sektoral dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan tersebut dapat diatasi manakala pendekatan regional dalam pengelolaan perbatasan dengan pemberian kewenangan eksekutif terbatas bagi Badan Pengelolaan Perbatasan.